Halo, selamat sore Ade. Selamat sore dok. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik pada sore hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ade siapa? Hasna Nisna Latifah. Ade Hasna usianya berapa tahun? 14 tahun dok. Berarti masih sekolah ya? Iya dok. Kelas berapa? 2 SMP. Oke, alamat rumahnya di mana? Ciamis dok. Ade Hasna datang ke klinik ada keluhan apa ya? Telinga kiri saya gak enak dok. Itu sejak kapan ya, Dek? 1 minggu yang lalu. Ada keluhan lain nggak? Jalan saya juga gak normal dok. Gak normalnya tuh kalau lagi jalan suka goyang-goyang gitu ya, Dek? Iya dok. Oke, kalau begitu nanti saya akan melakukan beberapa tes, ya terutama untuk tes pendengaran dan juga tes keseimbangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari gangguan dengar yang Ade miliki. Mungkin nanti akan sedikit terasa tidak nyaman, namun saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin karena hal ini harus tetap dilakukan ya, Dek. Iya. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan melakukan tes suara terlebih dahulu, di mana syaratnya adalah jarak antar pemeriksa dengan pasien itu sekitar 1 meter, kemudian ketinggian antara mulut pemeriksa dengan telinga pasien harus sejajar, dan menggunakan 5 jenis suara, yaitu dimulai dari berbisik, kemudian normal, keras, sangat keras, dan juga suara berteriak. Kemudian di sini saya akan menggunakan jam sebagai maskingnya. Baik deh, di sini kita akan memulai yang pertama yaitu tes suara, dimulai dari telinga yang tidak mengalami keluhan. Berarti kita akan memulai dari telinga sebelah kanan. Ade silakan untuk berputar ke sebelah sana. Kemudian Ade di sini ada jam, silakan Ade dekatkan ke telinga sebelah kiri terlebih dahulu hingga suara dari detik jam tersebut terdengar oleh telinga Ade. Kemudian nanti saya akan mengucapkan beberapa kata, sekitar 2 suku kata. Apabila Ade dapat mendengar kata-kata tersebut, Ade silakan untuk mengulanginya. Apakah Ade mengerti? Mengerti dok. Baik, kita mulai ya. Meja. Bola. Kaca. Kaca. Untuk telinga sebelah kirinya, Ade silakan untuk mendekatkan jamnya ke telinga sebelah kanan Ade. Meja. Bola. Kaca. Meja, bola, kaca, meja, Meja. bola, Bola. kaca. Kaca. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa telinga kanan pasien itu dalam keadaan normal karena pasien 80% atau lebih dapat mengulangi kata-kata yang telah diberikan atau pasien dapat mendengar dengan stimulus suara berbisik. Sedangkan untuk telinga kiri dari pasien baru bisa mendengar pada level ketiga atau pada suara keras. Kemudian yang kedua di sini saya akan melakukan tes pendengaran menggunakan garpu tala 512 yaitu ada tes Rine dan juga tes Weber yang berfungsi untuk mengetahui apakah gangguan pendengaran pada pasien terdapat pada proses hantaran tulang atau bone conduction atau pada air conduction-nya. Baik, Ade di sini saya akan melakukan tes Rine terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama garpu tala. Nanti garpu tala ini akan digetarkan kemudian akan ditempelkan di bagian belakang telinga Ade atau lebih tepatnya pada tulang mastoid dari pasien. Kemudian nanti Ade silakan untuk mendengarkan. Apabila sudah tidak terdengar, Ade silakan angkat tangannya karena saya akan memindahkannya ke depan telinga dari Ade. Apakah Ade mengerti? Mengerti dok. Baik, kita akan memulai dari telinga yang tidak mengalami gangguan terlebih dahulu, yaitu telinga sebelah kanan. Apakah terdengar? Terdengar dok. Sekarang terdengar? Terdengar dok. Oke, baik. Interpretasinya adalah telinga kanan dari pasien Rine positif karena air conduction-nya lebih besar daripada bone conduction. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan di telinga sebelah kirinya. Apakah terdengar? Terdengar dok. Sekarang terdengar? Tidak. Interpretasinya adalah telinga kiri dari pasien Rine negatif karena bone conduction-nya lebih besar daripada air conduction. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan tes Weber dengan menggunakan alat garpu tala. Nanti garpu tala ini akan ditempelkan di bagian midline dari tubuh pasien. Baik Ade, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes Weber, di mana tes Weber ini menggunakan alat garpu tala yang akan digetarkan kemudian nanti akan ditempelkan bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, atau bisa di sebelah sini. Kemudian nanti
Ade silakan untuk mendengarkan suaranya dan bandingkan antara kanan dan juga kiri. Apakah suaranya terdengar sama atau ada yang lebih keras di salah satu sisi? Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik, kita mulai. Apakah terdengar? Dengar, Dok. Sama enggak? Tidak, Dok. Ada yang lebih keras di sebelah mana? Kiri. Oke. Interpretasinya, pada pasien mengalami lateralisasi ke sebelah kiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan interpretasi pada audiogram yang merupakan hasil pengukuran menggunakan audiometer pada pendengaran pasien. Dan pada audiogram ini dia menunjukkan grafik pendengaran. Kemudian untuk berdasarkan standar internasionalnya, untuk telinga sebelah kanan itu ditandai dengan warna merah, sedangkan untuk telinga sebelah kiri itu ditandai dengan warna biru. Kemudian garis vertikal itu menunjukkan desibel dan garis horizontal menunjukkan frekuensi dengar. Nah, kemudian untuk garis putus-putus itu menunjukkan bone conduction atau hantaran lewat tulang, sedangkan untuk yang garis lurus itu menunjukkan air conduction atau hantaran lewat udara. Nah, untuk telinga sebelah kanan sendiri, untuk bone conduction-nya itu ditandai dengan lambang kurang dari, dan untuk air conduction-nya ditandai dengan lingkaran. Sedangkan untuk telinga sebelah kiri, untuk bone conduction-nya ditandai dengan lambang lebih dari, dan untuk air conduction-nya ditandai dengan lambang X. Kemudian interpretasinya sendiri itu ada normal, kemudian ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. 3 kotak pertama atau 3,5 kotak pertama itu menunjukkan ambang dengar normal, kemudian makin ke bawah itu makin berat gangguan dengarnya. Langsung saja untuk interpretasi pasien yang ada pada kertas ini, untuk telinga kanannya dia menunjukkan ambang dengar normal, yaitu hasil dari bone conduction atau air conduction-nya itu masih kurang dari 25 desibel. Sedangkan untuk telinga sebelah kirinya, pasien ini dia mengalami gangguan dengar sensori neural karena untuk bone conduction dan juga air conduction-nya itu mengalami abnormal, yaitu lebih dari 25 desibel, ditambah antara bone conduction dengan air conduction-nya itu tidak ada gap atau gap-nya kurang dari 10 desibel. Maka dapat disimpulkan pada pasien ini, untuk telinga kanannya itu adalah normal. Kemudian telinga kirinya dia mengalami abnormal dengan tipe gangguan dengar sensori neural. Karena pada telinga kirinya dia mengalami gangguan, maka saya harus menghitung terlebih dahulu nilai ambang dengar dari pasien, yaitu dengan cara menghitung rata-rata desibel pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan juga 4000 yang nantinya akan dibagi 4. Dan pada pasien ini didapatkan yaitu 55 tambah 60 tambah 55 tambah 50 hasilnya 220 dibagi 4 yaitu 55 desibel. Nah, 55 desibel ini termasuk gangguan dengar derajat sedang. Jadi pada pasien ini dia mengalami gangguan dengar sensori neural derajat sedang pada telinga kirinya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tes keseimbangan yang dinamakan dengan Roberts test. Baik, Ade silakan nanti ikuti instruksi saya ya. Ade silakan untuk menempatkan salah satu kaki di depan kaki lainnya dengan tumit dan juga jari di belakangnya harus saling menempel ya, Dek. Kemudian Ade silakan untuk menyilangkan kedua tangan di depan dada. Oke, silakan Ade lihat ke satu titik di depan sana. Dan sekarang Ade silakan tutup kedua mata Ade. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memposisikan diri saya di belakang pasien atau di salah satu sisi pasien untuk menjaga apabila terdapat perubahan posisi dari pasien. Posisi normalnya itu adalah tidak adanya perubahan posisi dari pasien, dan posisi abnormalnya itu adalah adanya perubahan posisi dari pasien. Pengamatan ini dilakukan selama 30 sampai 45 detik. Baik, kita mulai. Pada pasien ini dia mengalami posisi yang abnormal atau adanya perubahan yang menyebabkan dia terjatuh ke sebelah kiri. Hal ini juga menandakan pada pasien mengalami gangguan di sebelah kiri atau gangguan vestibular di sebelah kiri. Baik, Ade silakan untuk membuka matanya kembali.
Dan yang terakhir di sini saya akan melakukan tes keseimbangan yang dinamakan dengan tandem gait test, di mana untuk posisi dari pasien sendiri sama seperti yang tadi. Adik silakan untuk menyimpan salah satu kaki di depan kaki yang lainnya dengan tumitnya menempel ke jari yang kaki yang ada di belakangnya. Kemudian silakan untuk menghilangkan kedua tangan di depan dada dan pandangan lurus ke depan ya. Kemudian di sini saya akan memposisikan diri di belakang atau di salah satu samping dari sisi pasien, dan di sini saya akan meminta pasien untuk melangkah ke depan dan kita akan mengikutinya. Adik silakan untuk melangkah ke depan. Dan pada pasien ini dia pada langkah ketiga dia mengalami jatuh, yang artinya ada gangguan keseimbangan di sebelah kiri dari tubuh pasien. Baik Ade, alhamdulillah untuk pemeriksaannya telah selesai dilakukan dan hasil dari pemeriksaannya didapatkan bahwa Ade mengalami gangguan dengar pada telinga sisi sebelah kiri. Dan berdasarkan hasil dari audiogramnya juga menunjukkan bahwa Ade mengalami gangguan dengar tipe sensorineural derajat sedang. Dan dari hasil tes keseimbangan juga Ade mengalami gangguan keseimbangannya di sisi sebelah kiri. Mungkin nanti akan diberikan obat. Baik, terima kasih ya atas kerjasamanya. Iya, terima Oke, kasih. selamat sore.